Apakah kita adalah Farisi-Farisi itu? Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Paskah 2024, kebetulan wilayah saya menjadi panitia Paskah. Selama pekan suci, saya nyaris selalu berada di gereja. Seperti lazimnya pekan suci, umat yang menghadiri misa kudus banyak sekali, tumpah ruah hingga ke teras dan taman gereja. Bukan hal yang mudah bagi petugas tatib mengatur tempat duduk umat. Selalu ada umat yang sulit diarahkan, dan dari pengamatan saya, umat yang sulit diarahkan bisa dibagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama adalah umat napas, alias umat yang hanya datang ke gereja saat Natal dan Paskah. Golongan kedua adalah umat yang aktif di kegiatan gereja dan karena keaktifannya jadi merasa lebih berhak mendapatkan keistimewaan tertentu. Injil Lukas hari ini menulis dengan indah sikap hati antara 2 golongan. Kedua golongan berdoa jujur sesuai kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Si Farisi menyatakan ia tidak merampok, tidak lalim, tidak berzina. Ia berpuasa dan bersedekah. Doa si Farisi adalah doa deklarasi kesombongan, menyatakan kesalehannya menjalankan hukum Taurat tanpa cacat celah. Doanya tidak memberikan ruang bagi Allah untuk hadir. Bahkan, Yesus menyebut doanya adalah doa tentang diri sendiri. Si pemungut cukai jujur menyatakan diri sendiri sebagai orang berdosa. Ia berdoa dengan rendah hati, sadar penuh akan kedosaannya. Ia memohon ampunan Tuhan dengan malu. Doanya singkat, namun sikap doanya benar, dan ia meletakkan Tuhan sebagai pusat doanya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan pun berkenan dengan doa ini. Umat yang aktif di berbagai kegiatan gereja mudah tergoda merasa berjasa, lebih berhak mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Kita merasa punya jabatan di gereja, lebih paham gereja, lebih kenal pastor, sehingga kita enggan diatur
oleh orang yang notabene hanya petugas tatib. Tidak mau diatur sebenarnya adalah manifestasi keangkuhan kita. Semoga bacaan Injil hari ini mampu mengubah hati dan sikap kita menjadi rendah hati dan menempatkan Allah sebagai pusat doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, keberhasilan kerap membuat kami sombong, angkuh, dan lupa bahwa Engkaulah sumber dan untukMulah keberhasilan kami. Berikan kami peringatan-Mu agar semua karya kami di dunia ini selalu diiringi kerendahan hati dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin.